Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musalla babul khair yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita awali taklim pada malam ini. Kita doakan kedua orang tua kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan mushola dan majelis taklim babul khair ini. Dan juga kita doakan jamaah kita yang telah mendahului kita, semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, entah keluarga kita, jamaah kita, atau warga yang tinggal di sekitar mushola ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bab yang ke-23, babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pada Jumat yang lalu sudah kita bahas beberapa ayat yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Dan kita lanjutkan ayat yang selanjutnya sebelum membahas hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Imam Nawawi mengutip surah Al-Kahfi ayat ke-29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qul, dan katakanlah. Berarti yang diperintah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu, kebenaran yang mutlak, mir rabbikum, itu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a, faman dan siapapun, syaa'a yang menghendaki, falyu'min, ia beriman. Wa man syaa'a, dan siapa yang menghendaki, falyakfur, maka dia tetap kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kebenaran itu ada kebenaran mutlak, tapi ada juga kebenaran muqayyad. Kebenaran mutlak itu kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, kebenaran yang disepakati oleh semua orang. Misal kayak kebenaran dalam ilmu tauhid itu mutlak, Allah satu, mutlak, nggak bisa dibantah. Nabi Muhammad utusan Allah. Rukun iman mulai dari 1 sampai 6 itu kebenaran mutlak. Ada kebenaran yang muqayyad, kebenaran yang kadang dipertentangkan oleh orang. Kalau boleh dibahasakan, kebenaran yang mutlak itu kebenaran tauhid. Kalau kebenaran fikih
itu masih diperdebatkan, dan kadang antara satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda. Maka kebenaran tauhid itu titik, kalau kebenaran fikih itu koma. Salat zuhur 4 rakaat itu kebenaran mutlak apa muqayyad? Mutlak. Apa iya? Salat zuhur 4 rakaat. Kebenaran mutlak apa muqayyad? Muqayyad itu artinya kadang bisa berubah itu. Bener kiai. Mutlak itu kebenaran yang tidak bisa berubah. Pokoknya dari pertama alam di Muqayyad bukan muqayyam. Kebenaran muqayyad itu kebenaran yang bisa berubah. Pertanyaan saya, salat zuhur 4 rakaat itu mutlak apa muqayyad? Karena bisa berubah. Kata beliau enggak loh ya. Berani lawan ketua. Iya. Oh, Bisa berubah. andai kata Bisa jalan-jalan berubah. aja. Lah iya. Zuhur 4 rakaat itu kebenaran, tetapi bisa berubah. Bisa berubah ya. Berarti namanya kebenaran yang muqayyad. Kalau Allah satu, udah paten titik. Itu kebenaran tauhid. Kalau kebenaran fikih itu akan selalu koma. Bisa dikosor ya. Ya iya, bisa kosor jadi 2 ya. Ya diskon. Kiai kalau lupa. Kiai itu manusia Pak. Enggak, masih mikirin tadi MC. Ketawa. Masih mikirin tadi MC loh. Anjing haram dimakan. Muqayyad ya. Muqayyad karena ini masuk dalam ranah fikih. Bisa berubah ketika misalnya seseorang lagi camping di tengah hutan, nggak ada apa-apa, yang ada cuma itu. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Kalau dalam keadaan darurat, maka boleh sesuatu yang asalnya haram. Itu kebenaran fikih. Makanya selamanya yang namanya kebenaran fikih akan selalu dipertentangkan. Ya, makanya kalau ada yang berbeda, kalau kok itu ranah-ranahnya fikih, yo nggak usah otot-ototan. Ya wis lah karepmu, karepmu. Ya iya. Yang penting misalnya zuhur, zuhur tetap 4, nggak bisa 2. Lupa. Lupa yo. Gara-gara jadi MC. Gara-gara jadi MC masih kepikiran aja. Lah, kebenaran yang apalagi dalam hal ilmu sosial, walaupun itu kelihatannya bagus, itu masih ada celah sisi keburukannya. Umpama Pak Haji ngimamin nggak pernah digantiin, itu bagus nggak? Jawab yang di mana? Bagus. Lah iya. Lah iya, umpama ada orang yang istiqomah ngimami 5 waktu. Berani mau kiainya. Sama ketua pada nentang ya. Jadi ketuaan. Ya kan, kalau dari sisi yang lain bagus kan, wong dia istiqomah ngimami 5 waktu, tapi dari satu sisi lagi nggak memberi kesempatan kepada yang muda untuk belajar. Ayo, maka kebenaran yang dalam ranah ilmu sosial itu masih ada sisi celah keburukannya, dan kebalikannya, sesuatu yang dianggap tidak baik, ya pasti ada sisi kebaikannya. Umpama orang kerjanya tiap hari nongkrong aja pinggir jalan, secara umum orang anggapnya nggak baik ya. Tapi kalau ada kecelakaan, tabrakan, yang nolong duluan apakah ustadz yang lagi wiridan? Lah kalau enggak, yang nolong kan ya dia kan. Lah ya yang nongkrong di pinggir jalan. Itu namanya kebenaran, tapi kebenaran yang tadi loh masih dalam tanda kutip, masih koma.
Ini ada kopi jadi nggak konsen ya. Tapi coba lancar ngomong Ustaz. Ngomongnya lancar. Ngomongnya lancar, alhamdulillah. Takutnya keterusan Jumat depan ya datangnya belakangan lagi. Yang balas dendam keluarga ada. Apalagi begini Pak, rumus kebenaran. Itu kayak kalau matematika perkalian. Baik benar tambah benar sama dengan benar, atau baik tambah baik sama dengan baik. Nanti diperhatikan Pak, ini agak bulat. Baik tambah baik sama dengan baik. Baik tambah buruk sama dengan buruk. Buruk tambah baik sama dengan buruk. Buruk tambah buruk sama dengan Buruk. Buruk tambah buruk sama dengan buruk apa baik? Super buruk gitu. Ntar saya kasih contoh loh Pak. Salah gitu. Pokoknya ngaji logika nih Pak, kita agak mikir-mikir dikit tuh biar gak ngantuk. Kalau ngaji gak mikir terus yo ngantuk. Sini. Kosong. Saya ulangi Pak ya. Baik tambah baik sama dengan baik. Baik tambah buruk sama dengan buruk. Dibalik, buruk tambah baik sama dengan buruk juga. Buruk tambah buruk sama dengan Jelek katanya. contoh, saya kasih contoh Pak. Contoh. Contoh. Rajin. Semua kita sepakat kalau rajin itu baik ya. Baik. Sholat baik, berarti rajin sholat sama dengan baik. Kata contoh yang buruk misalnya nyolong. Umpama tadi contohnya baik adalah rajin, itu kan baik. Plus buruk rajin nyolong sama dengan rajin nyolong sama dengan berarti buruk. Nah, kemudian dibalik. Kebalikannya rajin, males. Males itu semua orang bilang buruk ya. Lah dibalik tadi, baik plus buruk. Sholat bagus, tapi males sholat berarti buruk. Buruk plus buruk sama dengan baik. Buruk. Tadi katanya buruk. Kayak si koma. Tidak aja saya buruk jadinya. Iya. Saya aja saya ngeliatin. Ini logika ilmu berpikir Pak. Ya. Apa itu Pak? Buruk plus buruk. Tadi kita sepakat contoh buruk itu adalah malas. Kemudian contoh buruk yang kedua nyolong. Males nyolong berarti baik. Iya kan? Baik kan? Iya. Kan kayak ilmu perkalian kalau dalam ilmu matematika ya. Plus kali plus sama dengan plus. Min kali plus sama dengan min. Plus kali min sama dengan min. Min kali min sama dengan Plus. Gitu rumusnya. Itu ilmu sosial tapi digabungkan dengan ilmu matematika. Saya disalahin dulu. Berani. Ini ngaji hadis kok ngaji logika. Ini namanya ilmu logika Pak. Ilmu mantik kalau dalam ilmu bahasa Arab. Nah, kebaikan yang dari Allah itu ada kalanya. Dari sisi ilmu tauhid itu kebaikan yang titik, nggak bisa disangkal lagi. Tapi kalau dari sisi ilmu fikih itu akan selalu timbul perbedaan. Sholat 5 waktu wajib belum tentu. Puasa Ramadan wajib, ya belum tentu. Sholat 5 waktu wajib, ya belum tentu. Bagi wanita haid malah haram dia sholat kan. Puasa Ramadan wajib, ya belum tentu juga. Bagi orang yang sakit udah parah, kok tetap maksa puasa kan enggak. Nah itu kebaikan atau kebenaran itu kayak begitu. Maka tidak ada yang mutlak kecuali dalam kebenaran ilmu tauhid. Sambil ngopi Pak. Mikirnya biar enteng loh. Ngomong lancar lagi. Nah, alon-alon biar seger.
Ganti semua, jangan kaleng. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Lah, kalau kebaikan itu mutlak, itu pun tidak ada paksaan kok, mau iman ya terserah, mau enggak ya terserah. Tugas kita cuman menyampaikan kul al-haq, bahwa ini yang benar itu begini loh. Lah sampean mau percaya yo monggo, enggak percaya yo wis. Tugas kita wa ma alaina illal balagh. Tugas kita ini hanya memberitahu, hanya ngajak, hanya menyampaikan. Masalah dia mau atau enggak itu bukan urusan kita. Itu udah urusan Allah. Ini pernah ada orang cerita ke saya tuh kesel sama jamaah saya. Lah emang kenapa? Setiap saya wirid itu begitu saya nengok ke belakang udah nggak ada orang. Paling tinggal 2 orang, 3 orang. Lagian di rumah ngapain sih? Di musola enak, adem, AC, karpet empuk, di rumah juga paling tiker. Loh kok kayak mbak betah? Saya bilang begini. Loh kok kamu sewot itu? Ya mungkin bisa jadi dia pulang itu demi kewajiban. Mungkin dia mau berangkat kerja atau mungkin apa. Jangankan kita, Rasul aja pernah ketika khutbah ditinggal kabur. Jamaahnya udah pada pergi. Apalagi kita ya. Nabi, orang yang paling baik, orang paling hebat. Ketika lagi khutbah, ketika lagi ceramah, pada pergi tuh orang-orang. Yang kemudian ditegur dalam Quran di surah Jumat itu. Yang punyanya gimana sih? Yang sholat Jumat yang terakhir itu. Idza qudiyatis sholatu yang itu loh. Pokoknya ayat itu loh. Kok lupa saya malah. Hah? Iya, kok lupa ya? Gara-gara belum minum kopi kali ini lupa ini. Wah, lupa ayatnya. Lah, ya itu loh. Yang lanjutannya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Orang-orang mereka itu wa tarakuka dan meninggalkanmu qa'ima lagi khutbah sendirian. Loh itu nabi loh. Lah kok kita sewot itu ya? Ya ben ada pulang biarin. Ayo ngaji yo kadang yang hadir banyak, kadang yang hadir yo dikit. Mungkin yang enggak hadir itu sedang mengamalkan yang kemarin ngaji. Lalu saya pernah ada ibu-ibu, "Bu, enggak ngaji." "Oh, yang kemarin aja belum saya amalin, Pak Ustadz, nambah lagi pusing dia." "Yang kemarin belum saya amalin." Jadi sekarang enggak ngaji, prek dulu lah. Yang kemarin belum saya amalin. Lo mungkin yang nggak hadir, kemarin habis ngaji cara menyenangkan anak istri. Hari ini mungkin lagi jalan-jalan sama anak istrinya. Kan sedang mengamalkan ilmunya, ya bisa jadi. Bisa jadi. Ya makanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau ikut ya silakan, tetap kafir yo silakan. Nggak ada paksa, ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Udah jelas kok, ini A, ini B, ini merah, ini biru, udah jelas. Tinggal kita menentukan pilihan kita. Begitu ya? Kalau di hadisnya kan ada bunyi hadis isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Ikmal ma syi'ta, silahkan kerjakan apa yang kamu pengen, silahkan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan apa yang mau kita kerjakan, silakan. Fa innaka majziyun bi, dan kita pasti akan memperoleh balasan dari apa yang kita kerjakan. Umpama kita kok ketimpa masalah berterus saja. Kadang ada saya salah apa saya ya, kok ini belum kelar, ada ini lagi ini. Ya tinggal introspeksi dulu berbuat apa. Wong setiap yang kita lakukan majziyun, pasti itu ada balasannya. Kalau ayatnya terkenal ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ada balasannya, entah sekarang, entah besok, entah nanti ke anak-anak kita, wallahu alam.
Kejahatan ya begitu. Entah akan balik ke kita sekarang, tahun depan, atau nunggu nanti, atau mungkin anak-anak kita, bisa jadi. Maka kadang orang-orang tua itu ya, dia bilang ngeriadoi anak. Riadoi apa ya bahasa kitanya ya? Tirakat itu. Tirakat perjalanan. Banyak orang-orang tua itu yang nirakati anak. Saya nggak pinter, tapi saya pengen anak saya pinter. Mohon maaf. Di kampung-kampung itu banyak orang tua yang pada puasa hari kelahiran anak. Ya kayak mbah-mbah saya tuh, saya ini kelahirkan Ahad Legi. Itu setiap Ahad Legi ya puasa. Kalau ditanya ya supaya siapa tahu cucu saya jadi orang hebat, jadi orang pinter, jadi orang alim, ditirakati, diriadoi. Yang berbuat mbahnya, bapaknya, tapi yang menerima hasil, nah itu namanya riadoh. Itu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Segede apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ada balasannya. Ya mungkin balasannya diterima oleh kita, oleh anak kita, oleh cucu kita, bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fal hadisul awal, hadis yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, saya mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Ini sabda Rasulullah. Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat, menyaksikan, mengetahui kemungkaran. Mungkar itu perbuatan dosa yang efeknya bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk lingkungan. Itu mungkar. Kan ada mungkar, ada faksya ya. Kan inna sholata tanha 'anil faksya wa munkar. Kalau faksya itu kejahatan tapi efeknya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau mungkar itu kejahatan yang efeknya akan nanti dinikmati oleh masyarakat sekitar. Itu mungkar. Contohnya ya banyak ya. Lah ketika melihat pemungkaran, kita tahu kemungkaran, falyughayyirhu, rubahlah itu biadi. Kalau bisa dengan tangan. Tangan itu bukan kok datang digebuki, enggak. Tangan ini maksudnya dengan kekuasaan. Dulu yang di situ loh, Pondok Pesantren Putri. Yang di situ loh. Nah, kan Pondok Pesantren Putri kan itu ya. Ya pengunjungnya putra, cuman santrinya kan putri katanya ya. Nah, Cara itu Enggak tahu kalau kita. enggak tahu, dia taunya Surabaya dia. Iya Surabaya dia taunya. Lah ya kan, itu kan namanya mungkar kan, itu bukan faksa kan, mungkar itu. Karena efeknya bukan hanya dia yang melakukan, tapi orang-orang sekitarnya. Orang dulu katanya sih, saya kesini juga udah jadi Islamik masalahnya. Katanya orang dulu, orang daerah-daerah situ kalau lagi pergi kemana gitu, misalnya ke Bandung, ke Bogor, tanya tinggal di mana Pak? Jakarta. Jakartanya mana? Utara. Mau tinggal deket Kramat Tunggak. Ngomongnya itu maju mundur, agak malu ya. Coba sekarang Pak, tinggal di mana Mas? Jakarta namanya utara. Di mananya? Deket Islamik. Oh, bangga kan ya? Itu namanya mungkar. Kejahatan yang berefek bukan hanya untuk pelakunya, tapi untuk lingkungannya. Misal ada bocah misalnya, tinggal di mana lu? Kramat Tunggak. Udah orang langsung bermindset, wah, jangan-jangan ini. Itu namanya faksya. Lah kalau memang mampu rubah dengan kekuasaan. Nah ini tugasnya penguasa. Ya alhamdulillah ya. Di siapa dulu zaman Sutioso ya. Zaman Sutioso tinggal tanda tangan kerek jadi Islami. Nah, kalau Pak Tamrin hafalnya yang di Doli ya. Begitu Ibu Risma jadi wali kota, udah tanda tangan sek. Bongkar. Lah, itu Pak. Harus saya dikasih duit sama Bu Risma. Loh. Lansia. Lah iya.
Fa illam yastati, tapi kalau nggak mampu itu maksudnya kita bukan penguasa, kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya kemampuan. Fa bilisani, maka dengan lisan kita. Dengan lisan ya bisa jadi dengan tulisan kita kirim surat ke yang berwenang. Ini ada ini ada ini. Wong kita kalau melawan sendiri nggak berani. Misalnya di wilayah kita ada di situ, kita tahu di situ ada kemaksiatan yang mungkar tadi itu. Misalnya judi, apa itu ngadu ayam kalau dulu ya, togel, masih ada togel? Belum tahu saya. Belum tahu. Ya. Ini di antara jamaah nggak ada yang tahu apa? Belum pernah nggak tahu. Lah. Saya begini Pak, bukan hanya Bapak. Kamu di HP adanya. Oh ada, tapi masih ada Di HP. pengalaman. Slot. Ada yang tahu ya mana. Nah ya kan. Nah itu judi itu kan efeknya bukan hanya ke pribadi kan. Ya bisa ke keluarga, ke anak. Banyak orang yang morat-marit nggak kaluan. Baru semalam Mbak ada orang cerita. Padahal suami istri itu anggota polisi. Tapi kecanduan judi apa tadi yang online? Slot. Itu sampai SK suami istri disekolahin. Sampai sertifikat rumah disekolahin. Yo gara-gara kecanduan. Awalnya katanya cuma 200 ribu, nambah 400, nambah 4 juta, nambah akhirnya sampai ratusan juta. Efeknya bukan hanya mereka berdua kan, anak-anaknya mungkin karirnya juga sama. Lah itu namanya mungkar. Lah kalau kita nggak mampu, wong kita bukan apa-apa, ya dengan lisan. Dengan lisan pun kita nggak bisa, nggak berani, kita nggak ada. Kemudian wa illam yastati fa biqalbi. Kalau memang nggak semampu semuanya ya dengan hati. Loh, dengan hati itu maksudnya gimana? Paling tidak kita berdoa, ya Allah itu tempat itu moga-moga cepet-cepet pindah dari situ. Doa. Tapi yang doa ini wadzalika ad'aful iman, inilah termasuk lemah-lemahnya iman. Tapi memang amar ma'ruf dan nahi mungkar resikonya lebih gede nahi mungkar. Nahi mungkar itu resikonya siap dimusuhi. Ya mereka-mereka yang pelaku mungkar kan tentunya. Kalau amar ma'ruf paling-paling ya tadi, Pak, ayo ikut ngaji. Wah, saya izin lah, belum bisa. Ayo jamaah. Dah duluan dah, ntar saya nyusul. Paling begitu kan. Tapi kalau mungkar, Pak, wah bisa berantem. Misalnya ya ada orang main judi kok tiba-tiba kita samperin, waduh resikonya besar Pak kalau kita bukan siapa-siapa. Lah tapi kalau kita punya kekuasaan, misal sekelas RT sama RW, siapa ngelarang-larang saya judi? Saya RT di sini. Oh, agak kerenan dikit nih. Ya agak kerenan dikit lah jadi RT kan. Saya RW di sini. Nah, tapi kalau bukan siapa-siapa ya kekuatan kita ya yang kedua tadi. Dengan lisan. Tapi kalau dengan lisan pun kita nggak mampu, karena yang main di situ wah orang-orang pembesar semua, ya wes fa biqalbi fa illam yastati fa biqalbi. Enggak mampu ya wes dengan hati, dengan mengingkari, dengan berdoa, ya moga-moga itu kemungkaran maksiat yang ada di situ segera pergi. Tapi ya memang kemungkaran enggak sampai kiamat ya enggak bakalan hilang. Karena itu apa ya? Keseimbangan. Di kampung saya Pak itu pesantren. Ini misalnya pesantren itu ngadu tembok, belakangnya ngadu tembok pas tempat judi biliar. Itu zaman-zaman saya awal-awalan ke Jakarta itu. Marak-maraknya di kampung itu judi biliar. Nah, saya sowan ke rumah kiainya itu. Kiai, ini gimana ini kok pas mepet tembok pesantren. Ini misalnya pesantren pas ngadu satu tembok malah. Ini belakang kok tempat judi biliar. Terus beliau bilang apa begini? Ya inilah dunia. Kita diciptakan oleh Allah ini keseimbangan. Ada Musa, ya ada Fir'aun. Ada Ibrahim, ada Namrud. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan saya masih ingat tuh bercandaannya Kiai, ada Mak Lampir, ada Sembara. Lagi ngetren-ngetrennya film di Indosiar dulu, Sembara Mama Lampir. Itu keseimbangan dan itu lahan dakwah kita, perjuangan kita lah. Kalau semuanya baik, kita berjuang apaan? Enggak bisa. Terus beliau bilang, coba kamu perhatikan. Ini Kiai terus.
Setiap di situ ada pesantren besar, nggak jauh dari situ pasti ada tempat maksiat besar pula. Beliau ngasih contoh, di pesantren ini nggak jauh dari situ ada tempat ini, prostitusi ini, nggak jauh dari ini tempat ini. Saya bayangin, oh iya ya. Langsung beliau bilang begini, di situ ada tempat untuk menyucikan bersuci yang besar, di situ ada apa itu kalau orang Jawa bilang peceren. Misalnya di sini tempat wudhu, kan tempat untuk bersuci itu. Lah pasti kan ada pembuangan kotoran apa namanya? Kalau orang Jawa peceren ya. Kalau orang sini apa? Sepiteng. Nah, tampungan pembuangan. Lah makanya di situ di setiap nggak jauh dari ada masjid, majelis taklim, tempat kebaikan lah dalam tanda kutip, nggak jauh dari situ ada tempat begitu. Begitu saya ke Jakarta pertama kali ngajar waktu togel masih rame. Dan saya ngajar di satu masjid, Pak, di daerah Kalibaru. Ini itu seberang situ itu tempat orang belajar ilmu matematika ini. Yang uniknya ibu-ibu lagi, ya Allah. Misalnya ini masjidnya ini kaca, itu kelihatan situ, kayak di depan situ. Ya Allah, saya tanya ke Bung Haji, itu waduh, udah habis kata-kata saya. Udah habis kekuatan kemampuan saya untuk menghentikan itu. Wes. Ya, saya bilang yo keseimbangan. Ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Firaun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab, wes keseimbangan. Ya sampai akhir hayat akan terus ada. Ya itu memang lahan kita lah. Kalau itu semuanya udah nggak ada, yo tugas amar ma'ruf nahi mungkar selesai. Makanya tetap akan selalu ada. Asani hadis yang kedua, ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'asahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Rasulullah sampaikan, ma min nabiyyin, tidak ada satupun nabi ba'asahullah yang ditutus oleh Allah fi ummatin, dalam satu umat, qabli yang sebelum aku. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Illa kana lahu min ummati, kecuali bagi umat tersebut hawariyun, ada yang masuk dalam golongan hawariyun. Hawariyun itu sekelompok orang yang siap membela Nabi dan Rasul itu. Cuman kaum hawariyin atau hawariyun ini yang terkenal adalah yang membela Nabi Isa, yang disebut dengan kaum Hawariyun atau 12 murid Nabi Isa. Lah berawal dari 12 murid Nabi Isa ini, ada dari 12 itu ada satu yang berkhianat. Kalau dalam kita baca-baca dalam tulisan namanya Yudas Iskariot. Cuman Yudas ini orang yang berperawakan wajah mirip banget dengan Nabi Isa. Lah ketika Nabi Isa ini dikejar-kejar oleh Raja Israel mau dibunuh, lah yang dimanapun Nabi Isa ini berada selalu ketahuan. Ternyata informannya itu muridnya sendiri, Yudas itu tadi. Lah kemudian setelah sekian lama dikejar-kejar mau dibunuh dan lain sebagainya, akhirnya yang ditangkap justru malah yang Yudas itu, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu kaum Hawariyun. Lah kaum Hawariyun itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan ya di zaman Nabi Muhammad pun ada, yaitu orang-orang yang turut setia, iman awalan di masa kenabian. Kalau di zaman Rasulullah ya ada Abu Bakar, ini dari golongan laki-laki dewasa yang termasuk Hawariyun. Ada yang dari golongan ibu-ibu, Khadijah, istri beliau sendiri. Ada dari golongan anak-anak, Ali saat itu yang jadi mantunya. Saat itu masih anak-anak. Kemudian ada dari golongan budak,
ada dari golongan orang kaya, Utsman bin Affan dan lain-lain. Kemudian dikenal ada 10 sahabat yang pertama kali masuk Islam dan dijanjikan atau dikabarkan orang yang dijamin masuk surga, itu namanya kaum Hawariyun. Lah nabi-nabi terdahulu ya begitu. Nabi Musa sama. Kalau Nabi Musa agak banyakan kan, 70 orang. Tapi dari 70 itu ketika Nabi Musa akan berkholwat, kholwat itu apa ya? Uzlah. Bahasa kita apa ya? Semedi. Bahasa gampangnya semedi lah. Lah Nabi Musa ini kan nitip santri-santrinya yang 70 orang ini kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini saudaranya Nabi Musa yang diangkat jadi nabi atas proposal permintaan dari Nabi Musa. Jadi kalau ada orang masuk ke satu perusahaan kok atas bawaan orang dalam, itu udah ada zaman Nabi Musa sama Nabi Harun. Iya, Nabi Harun itu direkomendasikan oleh Nabi Musa untuk jadi nabi. Dalam doa yang kalau saya biasanya kalau mau taklim ya doa itu saya baca. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Waj'ali dan jadikanlah untukku waziron, asisten. Min ahli dari keluargaku sendiri yaitu Harun itu. Karena Nabi Musa itu punya kekurangan alsak. Alsak itu kurang fasih, pelo, cadel. Kalau ngomong itu enggak jelas. Nabi Musa itu pinter, cerdas, tapi kalau ngomong susah. Kayak apa? Habibie ya. Habibie itu kan pinter, teman kalau kita dengerin pidatonya Habibie kan kita dengerin tuh lama banget, lama terus ngomongnya itu agak susah. Lah mungkin kayak model begitu Nabi Musa. Lah maka ketika Nabi Musa akan berdakwah, ya butuh asisten, butuh juru bicara. Lah akhirnya diangkatlah Harun yang saudaranya, maka waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah wazir itu asisten pribadi Nabi Musa, Harun. Saudara, adik kakak maksudnya ya? Wallahu alam, di situ adik kakak apa saudara sepupu, pokoknya saudara gitu. Belum baca cerita secara detail. Kalau adik kakak sih kayaknya bukan kayaknya, karena Nabi Musa kan ketika lahir langsung dianyutin di kali kan. Ya mungkin bisa sepupu, bisa wallahu alam. Lah ketika Nabi Musa akan uzlah ini, santri dititipin ke Harun. Harun ini terkenal ngomongnya pinter, tapi yo mohon maaf bahasanya kalau dibilang lebih cerdasan Nabi Musa dan lebih tegasan Nabi Musa. Kalau bahasa kita apa ya? Agak klemak-klemek gitu. Klemak-klemek Indonesianya apa ya? Nah, kalau ada orang ya biarin sono lah. Kurang syuk gitu loh. Lah ketika datang orang yang dulu sudah ngincer banget pengen menjatuhkan Nabi Musa, dan namanya ya hampir sama, Musa Samiri. Ketika Musa pergi, wah kesempatan ini masjid kosong, saya masuk, gitu kan. Akhirnya dibikinlah anak sapi yang bisa ngomong, yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Baqarah. Lah ketika Nabi Musa datang lihat santri-santrinya yang udah balelo, marahnya nggak keturunan, marahnya nggak tanggung-tanggung. Akhirnya memerintahkan yang 70 orang itu kalau pengen tobat caranya dengan bunuh diri. Wah serem ya. Ya kalau kita begituin ya, serem. Pergi, bunuh diri. Nah itu Nabi Musa, itu Hawariyunnya tadi. Wa ashabun ya'khuduna bisunnati, dan sahabat yang selalu ngikut mengamalkan sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrih, dan nurut apa yang diperintahkan oleh Nabi. Summa, kemudian innaha tahlufu min ba'dihim khulufun. Tapi setelah itu pasti ini kata Rasulullah, setelah generasi Hawariyun itu, setelah itu tahlufu min ba'dihim, akan muncul di sebelah setelahnya khulufun, kelompok-kelompok orang, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Akan muncul sekelompok orang yang mulai balelo itu bangkang. Nah, ketika Nabi Isa itu sudah diangkat oleh Allah, kan timbul kelompok-kelompok orang yang bangkang.
sampai menganggap dan mengangkat Nabi Isa yang dulu Rasulullah menjadi ibnullah, anaknya Allah. Bangkangnya kelewatan malah. Lah umat Nabi Muhammad ya sama. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang langsung bangkang. Kalau ayatnya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ketika mendengar kabar Rasulullah wafat, orang yang paling pertama enggak percaya ya sahabat Umar. Langsung mondar-mandir bawa pedang, siapa yang bilang Muhammad wafat bunuh. Sahabat-sahabat yang lain, wah Nabi kok mati. Akhirnya banyak yang keluar dari Islam, banyak yang murtad kembali, banyak. Lah kemudian sahabat Abu Bakar tampil sambil membaca ayat itu, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya rasul, manusia biasa. Kalau dalam syair kan Muhammadun basyarullah kal basyari bal huwa kal yakut fi bainal hajari. Muhammad itu ya manusia biasa kayak kita, ya makan, ya minum, ya istirahat, ya berkeluarga dan lain-lain. Loh dia makhluk, dia utusan Allah, ya bakal meninggal. Lah kalau meninggal apakah kalian akan balik lagi jadi murtad? Itu ayat itu yang dibacakan oleh Abu Bakar. Tapi tetap pembangkang ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, yang mulai banyak membangkang adalah orang bayar zakat. Pada nggak mau bayar zakat. Kemudian mulai orang-orang yang tadi banyak yang keluar dari Islam. Nah itu, ini Rasulullah sendiri yang bilang, ketika sepeninggal Hawariyun itu orang-orang terdekatnya Nabi, maka akan tumbuh tahlufu min ba'dihim khulufun. Akan ada sekelompok orang yang mulai membangkang, timbul perselisihan, saling bunuh dan lain sebagainya setelah sepeninggalnya Nabi dan orang-orang terdekat dengan Nabi. Bahkan sahabat Rasulullah yang 4 yang terkenal kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang 3 kan terbunuh semua, Pak. Terbunuh. Abu Bakar enggak, Abu Bakar wajar meninggal karena sakit. Umar terbunuh, Utsman terbunuh. Bahkan berawal dari terbunuhnya Utsman ini sampai terjadi perang yang berkepanjangan di antara para sahabat. Sahabat Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' namanya. Ketika akan ngimami sholat subuh dibunuh. Kemudian diangkatlah Utsman. Ketika Utsman dijadikan khalifah, yang dianggap oleh orang-orang yang tidak suka dengan Utsman, apa namanya ini? Lawan politik. Nah, karena memang kebetulan Utsman ini banyak mengangkat gubernur-gubernur, kalau kita bupati-bupati atau camat-camat yang ada hubungan famili. Kalau kita apa namanya? Nepotisme. Orang yang gak seneng dengan Utsman akhirnya bikin apa itu? Makar. Perencanaan membunuh Utsman. Akhirnya benar Utsman terbunuh, tapi gak ketahuan siapa yang membunuh. Kemudian Ali naik jadi khalifah. Ketika Ali naik jadi khalifah, orang-orang yang dulu pendukung Utsman menuntut supaya Ali menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Akhirnya Ali setahun 2 tahun belum bisa. Akhirnya orang-orang yang dulu membela Utsman malah marah sama Ali. Akhirnya bikin perencanaan. Karena yang dianggap menjadi penghalang itu dulu 4 orang. Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Maka mereka orang-orang yang gak seneng ini merencanakan pembunuhan 4 tokoh ini. 4 ini semuanya sahabat terdekat Nabi. Tetapi yang 3 selamat, Muawiyah selamat, Amr bin As selamat, kemudian Abu Musa al-Asy'ari selamat, yang terbunuh 1 Ali. Dan yang membunuh seorang pemuda yang hafal Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam. Ada apa? Oh iya. Mana Pak Ji? Wah, puas ya dapat balas dendam.
Aduh ya Allah. Iya tadi aturan Ibnu Muljam gitu ya. Oh, salah saya. Lah itu sejarah yang tidak bisa dielakkan bahwa sahabat Ali itu yang membunuh seorang pemuda yang hafal Quran, Pak. Kita kuliah aja kadang baca muter-muter. Enggak habis-habis wala ana wala antum. Ngimami traweh awalnya baca wal asri kok ujung-ujungnya ketuker jadi watini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, aturan wa tawasau bil haq malah falahum ajrun ghairu mamnun. Lah imamnya makmumnya ya wis lagi. Ya Allah, lah itu sejarah ya. Dan memang Rasulullah sudah bilang setelah sepeninggalku akan terjadi kayak begitu. Antara para sahabat sendiri. Ya sampai akhirnya terus langsung timbul perang berkepanjangan. Kemudian yang Muawiyah lawan politiknya Ali bikinlah kerajaan namanya dinasti Umayyah. Lah kemudian yang lawannya Umayyah bikinlah kerajaan namanya dinasti Abbasiyah. Lah dinasti Abbasiyah ini yang berkembang di Eropa. Hampir 90% wilayah Eropa saat itu Muslim. Di Spanyol, negara Spanyol itu dulu hampir semuanya Muslim. Tapi setelah perang salib semuanya berubah warna. Jadi sampai sekarang. Ya dulu pernah dikuasai Islam pada saat Bani Abbasiyah. Wes mondar marin perang terus saja. Lah, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Lah orang yang berjuang dengan kemampuan tangannya fahuwa mu'min, termasuk orang yang iman. Nah, makanya kalau ada teman, ada saudara yang mau nyalon jadi penguasa, yo didukung lah yo. Paling tidak untuk merubah kemungkaran itu lebih mudah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Kemudian waman jahadahu fi qalbihi fa huwa mu'min. Ya, orang yang merubah dengan hatinya ya mukmin, waman jahadahu bilisani fa huwa mu'min. Yang merubah dengan lisannya ya mukmin, walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Tapi kalau orang sama sekali enggak ada kerentek itu apa ya? Enggak ada giroh dalam hatinya loh. Enggak ada hatinya tuh enggak ada sama sekali untuk niat mengurangi kemungkaran yang ada di wilayahnya, itu tidak ada iman di dalamnya. Nauzubillahi min. Maka paling tidak selemah-lemahnya kita ya doa. Kalau misalnya di wilayah kita ada mungkar itu tadi. Mungkar kan beda sama fasya ya, Pak. Kalau fasya itu hampir kita ya mungkin pelakunya, Pak. Tapi kalau mungkar itu tadi kejahatan yang efek timbulnya bukan hanya pribadi tapi nyebar ke orang-orang di sekitarnya. Hadis yang selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy